Terima kasih Kak Citra ya sudah berkenan mengajak saya datang ke Tante ya. Ada pointer atau dibantu pokoknya? Apa lupa susu? Susu. Oke. Boleh nggak terlalu formal, nggak apa-apa ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Shelly. Saya dulunya adalah ini kenalan dulu. Nah, saya dulu adalah seorang guru anak kecil. Di sini ada yang pernah jadi guru? Citra. Kalau Sitinya guru juga. Ya. Guru anak guru. Nah, tos dulu deh. Oh gitu. Nah, jadi Shelly ini dulu berarti tahun 2012 Shelly lulus. Kemudian Shelly berpikir gini, seperti yang di Sunday Punch ya, kalau awalnya orang susah terus jadi kaya itu happy. Tapi kalau awalnya kaya terus jadi turun itu susahnya setengah mati. Jadi kalau bisa dibilang ibaratnya lifestyle itu sulit sekali ya kalau harus dikurangi. Jadi dulu itu kalau tadi memperhatikan, jadi saya ini sebenarnya asalnya dari keluarga orang punya. Jadi dari keturunan nenek katanya ada yang asli Cina ya. Makanya agak sipit-sipit gimana gitu ya. Asli Cina, terus ke sini kan kalau orang Cina dikenalnya kerja keras katanya gitu. Jadi nenek moyang itu kerja keras, papa saya ini dapat warisan banyak. Nah, dengan warisan yang banyak ini, rumah besar, mobil mewah, semua yang terbaru itu dimiliki pada waktu itu. Nah, tapi karena nggak bisa mengelola, jadi akhirnya warisan itu habis sedikit demi sedikit. Saya anak kelima, jadi subsidi saya terbatas. Nah, anak pertama kan paling top ya, paling jos lah ceritanya. Jadi pundi-pundi uang masih banyak, semakin lama semakin berkurang sampai pada giliran saya habis gitu ya. Jadi waktu kuliah itu adalah waktu penghabisan, waktu saya kuliah. Jadi dari awal saya sudah mendengar selentingan kalau di rumah itu kan tembok pun berbicara gitu ya. Jadi bisa mengetahui kondisi keuangan gitu ya. Pada waktu itu mama saya sudah bilang, apa nggak usah kuliah aja soalnya nggak tahu bisa kuliah apa enggak. Nah, terus saya berpikir enaknya kuliah apa enggak ya. Soalnya setelah ada opsi untuk tidak kuliah, saya disuruh menikah aja ceritanya. Jalan pintas, kalau cewek kan kalau nggak mau repot langsung nikah aja gitu ya. Syukur-syukur dapat yang berduit gitu ya, jadi happy ever after gitu. Nah, tapi pada waktu itu saya mikir gimana caranya bisa ketemu yang wah kalau nggak berada di lingkungan yang wah, pikir saya ya. Jadi saya memutuskan untuk tetap kuliah, nggak tahu bisa lulus apa enggak, tapi yang penting kuliah dulu. Nah, karena terancam putus, jadi saya memutuskan untuk bekerja sejak kuliah. Nah, pekerjaan apa? Sebenarnya bukan untuk membiayai kuliah saya ya, karena kan keluarga besar akhirnya yang membantu kuliah saya. Cuman kalau teman-teman belum punya gambaran, kalau punya hutang budi sama keluarga itu kebawa sampai mati. Sampai anak saya mungkin kedepannya harus gantian ya, membalas gitu kan ceritanya gitu. Nah, singkat cerita, setelah saya kerja sambil kuliah, waktu itu opsi yang paling menggiurkan itu adalah menjadi asisten dosen, kemudian menjadi kru IO, kemudian menjadi guru anak-anak di Ubaya. Dulu Ubaya itu ada sekolahnya.
Jadi semua pekerjaan yang tidak membutuhkan transportasi itu saya lakukan semua. Dulu itu saya ngekos, karena ngekos dan antar jemput itu biayanya sama. Jadi setelah saya hitung-hitung, saya lebih baik ngekos aja dan bekerja. Nah, singkat cerita saya dapat beasiswa karena terlalu sibuk gitu ya. Terlalu sibuk bekerja, akhirnya saya dapat beasiswa dan lulus secepat mungkin untuk menghentikan pengeluaran itu, kan ceritanya gitu. Nah, setelah saya lulus, saya mikir pekerjaan apa ya yang menghasilkan uang banyak. Jadi dari dulu sampai sekarang saya orangnya money oriented gitu ya, matre. Jadi karena dengan background seperti itu, uang terbatas, waktu terbatas, terus kesempatan dan fasilitas terbatas, transportasi nggak ada, orang tua kayaknya udah pasrah dan menyerah. Jadi harus saya sendiri yang memikirkan harus apa. Nah, saya itu kebayang kalau ngajar di sekolah orang kaya, saya pasti kaya. Bayangan saya loh ya. Kan yang sekolah orang kaya, berarti gajinya pasti besar, terus pasti dapat fasilitas yang banyak, tapi nggak usah susah-susah. Kan jadi guru cuma main-main gitu ya, bayangan saya. Nah, ternyata saya diterima di salah satu sekolah internasional di Surabaya yang menyediakan fasilitas antar jemput, gaji bersih, jadi nggak kepotong transportasi, saya cuma keluar biaya makan aja. Nah, waktu saya lulus, saya ditawarin kerja gaji 2.100.000 tahun 2012. Nah, bagi saya 2.100.000 dari yang hidup berkesusahan itu kayaknya tiba-tiba mendadak kaya gitu ya. Padahal kalau dibandingin sama teman-teman yang lain itu mungkin nggak kaya juga, tapi merasa kaya waktu itu ya. Jadi saya berpikir saya adalah orang paling beruntung di dunia waktu itu. Nah, ternyata saya baru menyadari bahwa kadang itu kalau kita sekolah atau kuliah, itu sebenarnya kita dididik untuk jadi karyawan aja setelah lulus. Jadi selama kuliah itu hampir nggak ada pelajaran yang menunjukkan kalau kita harus berusaha, harus berbisnis, harus membangun satu kreasi baru supaya bisa dijual. Nggak ada sama sekali. Jadi kuliah itu walaupun psikologi ya, diarahkannya jadi guru, jadi HRD, kalau nggak gitu ibu rumah tangga, ngurus anak sendiri biar sukses jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, saya merasa ketika saya dapat gaji 2.100.000 itu, hebatnya saya bisa merasa cukup dan puas dengan angka itu. Karena kan didiktenya begitu ya, maksudnya kalau karyawan ya berarti kamu sudah lolos ibaratnya gitu. Tapi ternyata pernah nggak sih kita mikir kalau nilai kita itu lebih daripada gaji yang ditawarkan, betul ya Ci ya? Nah, tahun depannya saya kerja lagi di sekolah yang sama. Ternyata surprisingly gaji saya dinaikkan 50% dalam 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan gaji saya dinaikkan 50%, berarti kira-kira jadi 3 jutaan. Nah, dengan kenaikan yang sebegitu banyak, kan saya jadi nggak kepikir resign gitu ya, karena kan gajinya naiknya banyak sekali. Saya ini orangnya nggak sungkan kalau nanya gaji sama teman-teman. Jadi saya satu-satu itu saya tanyain, gajimu berapa? Gajimu berapa? Bukan bermaksud untuk menyombongkan gaji saya, tapi karena melihat mereka sudah lama. Semua yang kerja di situ orang lama, nggak ada orang baru. Nah, ternyata gaji mereka itu hebatnya sudah 5 tahun, mau 10 tahun, gajinya nggak beda jauh sama saya yang baru beberapa bulan. Nah, saya kayak kaget, astaga, gitu ya. Berarti beberapa tahun ke depan nasib kita sama dong gitu ya. Nah, terus saya melihat kalau di sekolah saya dulu gaji itu bisa turun. Kalau setahu saya gaji itu selalu minimal naik 10% setiap tahun gitu ya. Tapi ternyata di tempat saya gaji itu bisa turun. Tapi direkam nanti ketahuan.
gajinya bisa turun kalau performance-nya turun. Jadi kalau misalnya di sekolah saya dulu itu performance-nya dihitung dari kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong sama anak-anak kecil kan kadang ada yang nggak bisa ngomong gitu ya, masih kecil-kecil. Kan lama-lama Inggris kita nggak kepake kan, mereka nggak bisa ngomong. Nah kalau kita nggak bisa ngomong, terus nilai kita turun, gaji kita ikut turun juga. Nah, jadi teman-teman saya ada yang turun 50.000, turun 100.000, yang harusnya naik jadinya turun. Nah, jadi saya mikir, waduh kalau gitu lah harus naikin Inggris terus ya. Sedangkan kalau mau naikin kemampuan itu bondo loh, harus les, harus ikut pelatihan, harus ngomong nggak tahu sampai siapa gitu ya pakai bahasa Inggris. Jadi saya merasa kok aneh ya, gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menambah income dengan ngelesi. Nah, ngelesi itu adalah opsi semua guru yang merasa gajinya kurang. Karena merasa pekerjaan guru itu jam 4 sore udah pulang. Selanjutnya kan nganggur, zaman lajang ya, belum nikah. Nah, jadi waktu itu saya berpikir untuk ngelesi. Nah, kalau punya gambaran ya, saya nggak punya transportasi. Rumah saya dulu itu di Keputaran, saya itu ngelesi di daerah barat, Citraland yang jauh dari mana-mana. Angkot nggak ada yang lewat, yang ada itu cuma taksi atau ojek. Dulu ojek belum Gojek ya, jadi masih mahal. Kalau dulu itu saya ngelesi dibayar per jam itu 75.000 dulu. Ongkos saya dari rumah murid ke PTC supaya bisa naik angkot itu 65.000. Belum angkotnya sampai ke rumah. Itu kondisi nggak makan, nggak ngapa-ngapain loh ya. Jadi saya ini sebenarnya cuma terima bayar lagi gitu ya. Jadi saya pikir saya ini ngapain gitu ya. Kok kayaknya hidup itu tanda tanya banget gitu ya. Nah, jadi saya mikir-mikir kok hidup ini aneh ya. Kayaknya kok kesannya soro banget gitu loh ya. Saya mikir padahal kalau di Alkitab itu nggak tertulis loh kalau Sherry ini ditakdirkan menjadi orang susah gitu ya. Tapi kok kayaknya ada yang aneh gitu. Jadi waktu itu saya mikir, aku harus apa ya? Gimana kalau cari kerjaan part time lainnya? Kalau dulu itu part time itu kayak susah banget dicari. Kalau bayangan saya kalau orang bule kan part time-nya kayak di McD, di Starbucks, kayak gitu kan. Waktu saya datang ke sana, ternyata oh nggak bisa, itu shiftnya dari siang sampai malam atau dari pagi sampai siang. Jadi kayak nggak bisa kerja di sekolah juga. Mau lesi salah, kerja part time lain salah, mau tetap juga salah. Bingung ya, serba salah kayak galau gitu. Sampai suatu hari saya tuh punya satu titik balik, tante saya itu sakit kanker. Nah, bayangan saya kalau sakit kanker itu kayak di sinetron-sinetron gitu ya. Sakit terus diobati, terus sembuh gitu. Ternyata tante saya sampai meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, keluarga itu nggak ada yang bantu. Kayak, kamu aja yang ngurus gitu. Jadi sebenarnya keluarga saya kan orang berduit ya, tapi nggak semua mau bantu waktu tante saya nggak ada. Terakhir itu anaknya juga nggak datang sampai tante saya dikubur. Nah, jadi waktu itu kayak saya tuh baru ngeh ternyata dunia itu begitu kejam gitu ya. Jadi waktu tante saya itu sudah nggak ada, barang-barangnya itu sibuk diambilin gitu loh, setelah nggak ada orangnya. Nah, jadi saya merasa sakno ya, berarti waktu orang itu jatuh, gak semua orang mau bantu, tapi pas enak semuanya muncul gitu ya. Nah, jadi saya mikir, oh berarti kalau misalnya waktuku susah, nanti kalian gitu juga, kan ceritanya gitu, orang keluarganya sama gitu ya. Nah, jadi saya kepikiran waktu teman saya yang sekarang jadi leader, nawarin saya Prudential, cerita Pak Ali. Nah, itu bagi saya tuh mengena sekali. Karena waktu itu kan tante saya begitu. Sakit, nggak ada yang bantu, nggak ada dana, dipikirnya kalau punya keluarga kaya pasti dibantu. Tapi ternyata tidak begitu. Jadi akhirnya saya, ya udah saya mau ikut gitu ya. Saya ikut,
gaji 3 juta. Saya ini ditawarinya waktu itu 300.000 masih bisa. Tapi waktu itu saya nggak tahu kesambet apa, saya tuh bilang saya mau ikut yang 1 juta aja. Nggak tahu bisa hidup dari mana. Tapi dari 3 juta saya memutuskan untuk ikut 1 juta. Semua itu bilang kamu nggak mungkin bisa bayar. Bahkan leader-leader lain kalau sekarang punya calon klien ya gaji 3 juta mau nabung 1 juta itu justru pas saya pasti laps gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak pernah mikir saya bakal melapskan polis saya loh. Jadi saya benar-benar mau ikut dan bayar karena saya yakin kalau nanti saya sakit, nanti kan kejadiannya sama gitu ya. Jadi saya mengamankan diri dulu sampai umur 75 waktu itu. Nah, jadi akhirnya saya ditawari, gimana kalau kamu aja yang jadi agent? Kan kamu butuh duit, tapi kamu juga mau ikut. Supaya kamu lebih ringan, kamu jadi agent aja. Nah, kalau namanya diskon gitu kayaknya ya wis gitu. Tapi aku harus jadi agent ya? Iya. Ya udah, ini aplikasi agent dulu kan masih hard copy gitu. Oke, tak baca semalam suntuk dulu ya. Jadi bener-bener tak baca itu bayangan saya bakal dijebak, dijerat gitu ya. Kalau misalnya saya harus membayar, kalau keluar kan bayangan saya kayak gitu kan. Soalnya kalau kerja pada umumnya kan kayak gitu. Kalau kerja di bank kan kontrak, kalau misalnya keluar duluan bayar puluhan juta gitu ya. Jadi saya bacain dulu, ini bahasa apa, nggak ngerti kafe gitu ya. Dibacain sampai akhir, kayaknya aku ya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kayaknya nggak ada sing bayar, terus tanda tangan aja gitu ya. Jadi akhirnya saya tanda tangan. Waktu itu masih Kasat, masih AJI di BRI. Waktu itu saya datang dengan pikiran kosong, pokoknya dapat diskon kan ceritanya gitu. Nah terus saya mulai dikenalkan kayak gini loh caranya kalau mau jadi agent, kamu kan butuh duit. Ini kerjaan waktunya fleksibel, kalau capek bisa istirahat, kalau lagi rajin bisa kerja. Kamu nggak harus keluar duit transport kok kalau mau prospek, kan ada teman sekolahmu gitu. Semuanya terlihat masuk akal gitu ya. Jadi waktu saya jalani di sekolah itu, pertama kali mau ngomong sama nasabah itu gimana ngomongnya, modar, mandir, kayak setrika itu ya. Oh aku lupa bawa kertas, balik lagi cari alasan, nanti oh aku lupa bolpen, inget tapi sengaja ditinggal biar bolak balik lagi kapan ngomongin gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ngomong, boleh minta pendapat. Oh boleh, dipikirin mau minta pendapat kurikulum gitu ya. Wes mulai cerita Pak Ali ya, wes pokoknya bergerak-gerak gitu ya, gemeteran nulisnya wes nggak karuan gitu ya. Tapi dia ngomong, hebat ya kamu bisa nulis terbalik, padahal wes nggak karuan. Wes nggak tahu wes model kayak apa. Terus datanglah iblis datang gitu ya. Prudential ya, ini asuransi, ini nggak perlu ikut gitu. Itu prospek pertama sudah kayak gitu mencekam gitu ya, matengon gitu ya. Baru ngomong, wes disambeti macam-macam gitu ya. Ya usia aku pulang dulu. Alhamdulillah, pulanglah dulu. Baru lanjut cerita lagi. Nah ternyata setelah cerita, walaupun ceritanya itu nggak karuan, kan hanya saya yang tahu kalau nggak karuan. Karena nasabahnya nggak tahu kalau itu nggak karuan, dan ternyata dia tetap menganggap itu hebat kok, walaupun ternyata nggak karu-karuan. Dan ternyata closing juga, ya udah aku mau 1 juta kayak kamu, yes tos dulu gitu ya. Terima kasih ya, kamu sudah menyelamatkan hidupku dan hidupmu gitu ya. Jadi langsung closing, prospek pertama itu langsung closing. Padahal sebelumnya itu saya tuh sempat mikir, mondar mandir itu loh kelamaan. Jadi kebanyakan mikir pas mondar mandir. Pas mondar mandir mikirnya, kalau closing berarti jalanku di sini. Kalau nggak closing, aku langsung berhenti ya. Baru selesai AAJI, wis mau berhenti gitu ya. Ternyata closing. Aduh Tuhan, berarti aku harus di sini dong kalau gitu ya. Berarti akhirnya harus melanjutkan perjalanan gitu ya. Terus closing. Nah, singkat cerita ternyata saya memprospek teman-teman
saya itu pada mau karena mereka bilang gini, saya ini ngambil bukan karena prudentialnya, kalau tadi kan katanya karena perusahaannya gitu ya. Saya ini ngambil karena kamunya. Oh iya gitu ya, ngambil sih banyak gitu kan gara-gara aku gitu ya. Terus teman baik itu ngambil semua, teman-teman guru juga banyak yang ngambil. Jadi ternyata kalau saya prospek, yang ngambil dan lebih percaya sama saya itu adalah teman-teman saya, bukan keluarga saya. Kalau keluarga saya taunya ini paling cuma pekerjaan sampinganmu aja. Keluarga saya juga menganggap asuransi itu profesi yang nggak patut untuk dijalani, ceritanya gitu. Kalau orang kaya yang kolot, maksudnya yang buka toko, yang hina banget, yang masih merah-merah gitu ya. Kalau misalnya ngomong asuransi, enggak, gitu kan selalu gitu. Mau keluarga, mau temen, mau tetangga datang pasti gitu. Jadi singkat cerita malah jadi musuhan gitu ya. Sudah nggak enak hubungannya, tambah musuhan lagi pas nawarin gitu ya. Jadi saya mikir, berarti nggak bisa ini sama keluarga. Bahkan sama kakak kandung saya sendiri aja saya nggak bisa cerita. Soalnya mereka merasa nggak mungkin kamu tuh tahan berlama-lama di asuransi. Yang lama-lama kan sudah menjadi korban agent-agent sebelumnya gitu ya. Jadi kayaknya kamu ini cuma nanti sebentar pindah, sebentar menyerah, terus kamu nggak bakal mau ngurusin aku lagi. Jadi ternyata keluarga saya itu ngetes. Pernah dengar istilah ngetes? Datang pertama ditolak, datang kedua ditolak. Ternyata setelah saya jadi AAD itu baru mau buka. Nah berarti nunggu 5 tahun. Tapi 5 tahun itu saya cuma prospek sekali waktu saya jadi agent itu loh. Baru sekarang mereka yang mencari saya. Gitu. Nah saya melihat, oh berarti teman-teman ini bisa. Keluarga setelah 5 tahun kan baru sekarang ya closing. Terus harus kemana lagi? Waktu itu saya 5 bersaudara. Satu kakak saya itu ada di Kalimantan. Jadi dia itu bilang, ya wis aku mau ikut 500 ribuan, anakku 2, tapi ke Kalimantan ya. Terus mikir, kemarin jadi guru 75.000, ongkosnya 65.000. Ini 500.000 berangkat ke Kalimantan PP 2,5 juta. Belum makan, belum nginep, belum keberanian seorang wanita pergi sendiri gitu ya. Terus mikir, berangkat nggak ya? Terus waktu itu kayak diracuni banyak acara di kantor gitu ya. Harus semangat, harus bayar harga. Kalau katanya Coach David, kalau uang kecil nggak keluar, uang besar nggak mungkin datang gitu ya. Waduh, racunnya akeh daripada kebanyakan diracuni gitu ya. Mumpung pas libur sekolah, waktu itu masih ngajar libur sekolah. Jadi saya dulu waktu jadi guru 1 tahun saya bisa libur 4 bulan, tapi dicicil gitu ya. Saya berangkat ke sana gaji 3 juta, PP 2,5 ya toh. Kalau dipikir ya apa hidupnya wis nggak tahu wis, pokoknya berangkat. Nah pas saya berangkat gitu, wis kayak anak hilang gitu ya, bawa koper sendirian, ilmu pas-pasan gitu ya, semua masih serba telepon leader. Pas ke sana seminggu libur, ke sana ngomong nggak ada hubungannya dengan Prudential, sambil deg-degan kapan closingnya gitu ya. Terus gimana kalau kamu di sini aja, kamu prospek agent di sini. Bayangan saya datang langsung closing kan gitu. Ternyata dia nyuruh saya prospek orang lain gitu ya. Waduh, masa kita putuskan hubungan persaudaraan ini karena hal kayak gini gitu ya. Jadi saya mikir, prospek siapa? Wes kamu pergi aja ke sepanjang jalan, saya disuruh kan passing. Loh ngapain jauh-jauh kalau cuma kan passing gitu ya. Tapi tiwase daripada 2,5 melayang, wes coba aja, masa ngerti. Saya datang diajak ngomong bahasa Malaysia, bingung saya. Kita dari mana? Loh kita di sini. Bukan, kita dari mana? Loh kita di sini Pak. Jadi nggak nyambung, ternyata kita itu kalau bahasa Malaysia itu kamu.
Nah, jadi saya tuh harus belajar upin ipin dulu di sana baru nyambung sama orang-orang sana gitu ya. Jadi terus ngomong nggak nyambung, saya cerita Pak Ali. Wah, orang itu manggung begitu, tak mikir wah mau iki wis pasti closing. Saya nggak bisa baca, lu bingung gitu. Terus aku dari tadi ngomong apa? Pulang wis. Ketemu orang lagi, dia langsung mengeluarkan uang segepok gitu ya. Tak pikir langsung closing kok hebat deh mana ya. Mau nggak nikah sama saya? Wah pulang bawa suami ya. Bingung saya, waduh kalau kayak gini nih paling bercanda. Saya ngapain sih kesini gitu ya. Nah, jadi dengan pengalaman aneh-aneh di lapangan itu saya pulang gitu ya. Wis aku tak pulang aja. Loh kenapa? Aku wis mau menyerah aja, wis mewek-mewek gitu ya. Kan cewek-cewek alay kan masih muda gitu ya. Aku tak pulang aja, wis gak bisa kayak gini gitu. Jangan menyerah sih ngono. Wis pokoknya kayak drama gitu ya. Jangan menyerah, wis kamu pasti bisa. Padahal dia nyuruh aku kan fasting ya loh. Terus akhirnya wis pasrah. Besoknya wis pulang. Malamnya itu dia baru memutuskan untuk tanda tangan jam 12 malam kayak mungkin kasihan juga melihat saya gitu ya. Jadi akhirnya tanda tangan jam 12 malam mungkin ya nggak ngerti apa sih ditanda tangani gitu ya. Wes besoknya pulang membawa closing 500.000 itu tadi gitu ya. Pulang selamat ya Syel, hebat kamu closing ya 500.000 juga nggak tahu tiketnya berapa gitu ya. Nah, tapi saya melihat waktu canvassing itu dan dengar-dengar cerita, kan akhirnya cuma ngobrol-ngobrol gitu aja ya. Kalau orang luar pulau kita datang nih, kan orang asing berarti saya, nggak mungkin ngambil. Kalau ngambil pasti les. Kalau orang luar pulau, menurut saya tipikalnya begitu, karena mereka ngambil karena hubungan. Kalau perusahaan jarang sekali dilihat. Biar Bumi Putra pun, kalau hubungannya baik ngambil terus. Kalau menurut saya. Nah, jadi waktu saya ketemu sama orang, oh saya sudah ikut Bumi Putra, uangnya dibawa lari. Oh saya ikut Jiwasraya, tapi orangnya nggak pernah kembali. Oh saya udah ikut Allianz, tapi orangnya dihubungi nggak bisa. Jadi walaupun ditolak, tapi saya melihat berarti polanya adalah semua agent itu datang, tapi nggak pernah balik. Karena polanya begitu terus, berapa rumah itu ditanyain, oh sudah ikut, tapi preminya selalu kecil dan kayak cuman ya soalnya didatangi terus, makanya aku ikut gitu. Tapi nggak pernah kembali dan akhirnya cuman bertahan beberapa bulan dan flex. Jadi saya melihat berarti saya cukup menunjukkan diri saya aja ke sana bolak-balik, lama-lama kan kenal. Lama-lama yakin kalau Shelly pasti balik gitu ya. Lama-lama ya ngambil aja di Shelly, kan maksud saya gitu. Jadi saya mikir 2,5 dikali berapa ya gitu ya. Jadi udah mikir hitung-hitungannya. Udah komisi masih agent, bayangkan komisi 2,5 mau dibuang begitu aja gitu ya. Perjalanan ke sana nggak tahu hasilnya. Jadi saya mikir kalau kayak gini lah Pak kok juga ya kayak gitu ya. Tapi saya melihat semacam peluang. Kalau teman-teman kalau pernah prospek, mungkin ada rasa kayak feeling, kayaknya orang ini bakal ngambil deh. Kayaknya aku tinggal nekuni aja, tinggal ketemuan berapa kali lagi, orang ini bisa ngambil deh. Jadi feelingnya saya rasakan seperti itu. Sehingga saya memutuskan setiap tahun minimal saya harus kembali ke sana hanya untuk menampakkan diri. Jadi tahun berikutnya saya datang lagi ke sana. Dan saya hanya menampakkan diri saja, jabat tangan, halo Pak, Bu, loh muncul lagi, iya muncul terus pokoknya gitu ya. Loh ngapain di sini jalan-jalan, padahal nggak ada apa-apa di sana. Di sana nggak ada mall, yang ada itu hanya pasar minggu, yang ada yang lala muter-muter itu loh. Terus itu paling top, kan nggak mungkin saya naik yang lala kan ya gitu ya. Hiburannya itu cuma TV. Jadi orang sana itu kerjanya cuma buka toko. Terus kalau tokonya udah malam kan tutup, nonton TV gitu terus tiap hari, makanya anaknya banyak semua. Kerjanya nggak ada mall, anaknya banyak anak banyak rezeki, sekolah di negeri gratis.
Terus pokoknya kalau banyak PNS, banyak pekerja pemerintah di sana kan makin banyak anak, tunjangannya makin nambah gitu ya. Jadi di sana itu anaknya banyak. Kalau saya merasa generasi anak kelima itu tidak ingin saya lanjutkan lagi, mereka itu sedang menciptakan generasi ke-6, ke-7, ke-8 gitu ya di sana. Nah, jadi saya itu ke sana bolak-balik tiap tahun itu hanya untuk menampakkan diri sampai orang-orang itu tahu kalau saya itu selalu ke sana. Jadi nyaman dulu dengan saya. Nah, ngapain aja sih sebenarnya saya bolak-balik itu? Jangan ditiru ya teman-teman. Tapi saya ini sebenarnya orangnya nggak rajin. Tapi saya kepepet, butuh duit. Jadi 1 tahun sebenarnya saya itu kerja cuma 6 bulan. Saya keluar pulau kayak gini. Nah, ini saya lakukan waktu saya di luar pulau, teman-teman. Jadi saya ke instansi-instansi pemerintah, di situ kan banyak kecamatan, kelurahan, kantor dinas, itu ini yang saya lakukan. Nah, supaya bisa menghemat pengeluaran saya merekrut agent di sana. Jadi ketika saya ke sana, transport dari agent saya, makan dari cici saya. Jadi saya cuma bodoh 2,5 perjalanan, kan nggak mungkin ada yang mau bayari saya kan, itu saya kan nggak mungkin bayari saya. Jadi bondo saya itu hanya 2,5, transport dari agent saya, makan dari cici saya cuma bondo diri. Nah, saya ngajak agent saya untuk keliling ke instansi-instansi. Nah, ini ke setiap instansi yang saya datangi. Awalnya kan, kamu siapa? Kamu ngapain? Tapi lama-lama saya menjelaskan. Ya ala-ala lah, dengan presentasi yang saya buat sendiri, saya berusaha menjelaskan dan mengenalkan Prudential. Di sana orang itu nggak terlalu percaya sama bank. Pernah ketemu orang yang punya toko tapi nggak pernah nyimpan uangnya di bank. Nah, orang sana itu banyak kayak gitu. Jadi saya sampai ibaratnya sambil mempromosikan bank juga ya kan, saya maunya auto debit kan, nggak mau belani datang 2,5 juta buat nagih premi 500.000 kan nggak mungkin toh ya. Jadi saya ke sana sambil mengedukasi, menabunglah di bank supaya bisa dipotong, maksud saya gitu. Nah, ini di puskesmas, kalau tadi ini di kelurahan, ini di kantor dinas perhubungan, ini di puskesmas. Jadi saya waktu itu ceritanya seperti ini. Kan nggak mungkin bawa PowerPoint, nggak mungkin bawa slide, nggak mungkin bawa apa-apa. Saya hanya bawa laptop, bawa diri, dan bawa agent. Iya, baju merah. Nah, ini saya juga di kantor polisi. Kebetulan agent saya adalah Ibu Bayakari. Jadi ring saya adalah polisi. Nah, kalau saya bawa agent saya, semua percaya bahwa saya adalah penegak kebenaran gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ikut, wah nanti ditembak sama suaminya gitu ya. Jadi saya bawa agent saya dianggap sebagai pahlawan gitu ya. Sambil saya bantuin polis nasabah-nasabah yang disalahgunakan sama agent sebelumnya. Jadi saya melihat kalau di Kalimantan, di pulau, itu kebanyakan itu nggak ada investasinya. Tapi dijanjikan uangnya balik bahkan 5 tahun. Jadi janjinya itu luar biasa, dahsyat, fantastis ya, gitu ya. Setelah ikut makanya nggak pernah balik semua. Kalau balik pasti dipukuli massa gitu ya. Jadi kalau di sana sampai Prudential itu ada yang dilaporkan ke polisi. Uang saya mana? Loh ya nggak mungkin lah. Maksudnya izinnya udah nggak tahu mau kemana mencari. Polisinya juga bingung. Lah ini mau tak apa no? Kan sudah tanda tangan. Nah, jadi polanya itu selalu begitu. Jadi saya ketika ke sana yang saya lakukan adalah menolong dulu, menampakkan diri dulu, baru saya sosialisasi. Saya bolak-balik ke sana, dalam benak saya bukan untuk closing, tapi untuk PDKT. Kan saya yakin kalau misalnya datang nggak mungkin langsung closing semua. Pasti saya ngambil hatinya dulu. Dan saya yakin kalau hatinya sudah saya dapatkan, pasti semuanya itu diberikan. Nah, ini adalah agent-agent saya yang semuanya adalah ibu polisi. Nah, kalau teman-teman tahu kekuatan ibu-ibu itu luar biasa loh ya. Dari satu agent cerita, aku dapat komisi. Dari status, semua banyak yang
tanya, komisi apa PKK. Nah, muncullah orang-orang ini gitu ya. Coba kalau saya update di sini, nggak ada yang komen nih gitu ya. Tapi kalau di sana ibu-ibu di grup ibu-ibu itu kayaknya yes banget gitu loh. Maksudnya bagi orang di sana income 50.000 sebulan aja itu sudah luar biasa. Karena pekerjaannya halal, tidak mengganggu aktivitas bayangkari, terus masih bisa menolong orang, membela kebenaran gitu ya. Kan karena ceritanya membenarkan police agent-agent yang dulu. Nah, jadi mereka itu seneng kalau misalnya bisa join di Prudential dan ada orang yang mau datang ngajari mereka. Nah, ini adalah kegiatan yang lain. Karena ada satu pintu yang terbuka, maka pintu-pintu yang lain itu dibukakan. Jadi mulai dari dinas kelurahan yang kecil bisa sampai mengumpulkan tentara-tentara ini nggak tahu dari mana. Ini dikumpulkan, kemudian mendengarkan sosialisasi dari saya waktu itu. Jadi kalau di luar pulau nggak pakai Pak Ali teman-teman, karena saya shock dengan orang yang nggak bisa baca itu tadi. Jadi saya nggak pernah mengeluarkan Pak Ali lagi. Jadi langsung cerita story aja. Kebetulan storynya warga di sana sama artis, kan dulu sering ya artis yang sakit. Jadi saya cerita aja artis. Terus saya cerita warga di sana yang sudah pernah pakai. Terus saya cerita juga yang ini sudah ikut klaim ini, yang ini sudah ikut. Jadi mereka lebih kenal. Kalau saya cerita saya sudah klaim, yo kamu agentnya kan gitu. Jadi saya cerita orang yang mereka kenal supaya mereka bisa membayangkan situasinya seperti apa. Dan ini yang ikut di saya sebenarnya sudah punya BPJS semua. Cuman mereka masih mau ngambil lagi. Nah, kalau yang seperti ini bisa terjadi kalau bisa menggait komandannya. Kalau bisa menggait komandannya, anak buahnya nurut semua. Kalau gait anak buahnya percuma, nggak ada kualitasnya. Gitu. Nah, tahun lalu, tahun ini saya mengadakan seminar selling di sana. Jadi ini adalah nasabah-nasabah saya dan calon-calon nasabah saya datangkan di salah satu hotel, datangnya segini untuk mendengar testimoni orang yang klaim saja. Mendengarkan testimoni, cerita sedikit lagi tentang Prudential dan manfaatnya. Sebenarnya saya ngulangi aja sih, tapi kali ini massal gitu ya. Saya ngulangi lagi dan saya undi. Orang di sana itu saya sediakan door prize. Kalau datang, kalau mau cerita dapat hadiah. Kalau datang, kalau buka polis dapat hadiah. Datang aja dan sudah jadi nasabah yang bayar terus, saya juga kasih hadiah. Karena semua orang di kantor saya bilang, kalau luar pulau itu semua rawan lapse, jadi mending kita di Surabaya aja. Kan semua sering bilang gitu. Tapi bagi saya, di luar pulau nggak ada lapse-nya. Karena saya kan datang terus menunjukkan wajah terus, dan saya kasih hadiah. Siapa yang mau melapskan polis saya gitu. Nah, dan hadiah saya terus terang nggak nanggung-nanggung, hadiah saya emas. Tapi jangan dibayangkan yang mahal ya, yang murah, paling murah gitu pas beli emasnya gitu ya. Jadi saya belikan emas dan saya nggak sendirian, agent-agent saya walaupun di sana nggak ada sistem, tapi mereka mau loh urunan untuk hal-hal yang sifatnya kayak gini. Misalnya nyewa gedung, kalau kayak gini kan pasti menyewa gedung. Ada hadiahnya, ada konsumsinya. Kita berlima di sana, itu kita urunan. Walaupun komisi nggak sama besarnya, tapi kita urunan semua, jumlahnya sama, pukul rata. Nah, kebetulan di sana ada nasabah saya itu yang kepala cabang bank. Jadi dia juga salah satu nilai jual karena dia sudah pernah klaim jantung dan dia testimoni waktu hari itu. Jadi banyak yang tertarik dan mau ikut. Nah, kalau di sini ada girl squad ya, kalau katanya yang di Jakarta. Nah, kalau ini adalah girl squad daerah sana. Jadi ini ibu-ibu sosialita. Nah, kalau mereka ikut, yang lain itu pasti ikut. Soalnya mereka kan punya power ya. Ibarat kalau bupati ikut, yang bawah-bawahnya itu ikut gitu. Nah, modelnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kok betah ya Syah kamu melakukan itu terus-menerus gitu ya?
Kenapa nggak betah? Karena saya punya agent yang promosi dalam tim saya. Nah, kalau agent-agent saya ini semuanya angkatan bersenjata. Maksudnya apa? Saya tahu loh kalau angkatan bersenjata itu bukan orang kaya. Kalau orang kaya pasti punya bisnis lain. Kalau orang kaya pasti ada apa-apanya, kan biasanya gitu. Nah, saya melihat mereka mulai dari nol sampai bisa beli motor, sampai bisa beli rumah, beli mobil. Itu yang membuat saya terus bertahan. Kalau dulu 2,5 itu terasa berat, tapi kalau dijalani terus dengan peningkatan komisi juga itu nggak ada artinya loh. Bagi teman-teman yang mau mencoba. Nah, kalau prospek harus nyebrang pulau dulu. Tambahan biaya lagi. Tapi semuanya terbayar kok. Kalau saya nggak mau, bagaimana dengan mereka? Kan mereka juga bayar dengan gaji mereka juga. Nah, dan ini adalah agent-agent yang ini bukan agent saya ya, yang ini leader-leader saya, leader-leader di kantor saya. Ini yang membuat saya juga terus berjalan. Saya bersyukur banget teman-teman kalau ada yang bilang, ngapain ya kita kerjaan kayak gini, nggak patean kalau kata orang gitu. Banyak profesi-profesi lain yang jauh lebih bergengsi dibandingkan profesi ini. Bagi saya, coba dibandingkan. Mama papa saya opname gantian. 6 bulan saya nggak kerja. Pekerjaan apa yang masih mau menggaji ketika kita nggak kerja 6 bulan? Nggak ada loh. Pekerjaan apa yang kalau saya tinggal keluar pulau nggak nyariin saya? Nggak ada. Cuma prudensial aja. Pekerjaan apa yang saya nggak perlu tanya gajimu berapa, gajimu berapa? Nggak ada loh. Cuma prudensial aja. Saya yang mau gaji berapa? Ya saya yang tentukan. Ini satu kata yang menurut saya bagus. You don't choose your family, they are God's gift to you as you are to them. Bagi saya, ya saya mungkin agak GR ya. Tapi ketika saya ketemu agent-agent saya, mereka itu selalu ngomong, untung ya saya ketemu sama Shelly. Agent saya itu semua lebih tua dari saya, sudah punya anak semua. Saya loh baru mau nikah bulan depan. Cuman mereka itu bisa menghormati, bisa kayak untung ya aku ketemu kamu. Coba kalau nggak ketemu kamu aku nggak bisa loh menghidupi anakku yang kelima gitu ya. Untung loh ketemu kamu, jadi aku bisa beli mobil, bisa bawa anakku jalan-jalan. Jadi saya merasa nggak ada yang mustahil dan nggak ada yang kebetulan. Kalau saya sampai bisa ada di Prudential hari ini, sampai jauh-jauh ke sana, berarti saya untuk menolong mereka. Dan mereka juga menolong saya in return. Nah, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih.